Wow, luar biasa. Anda sudah belajar preparation mastery, state mastery, closing mastery. Itu adalah berbicara bagaimana Anda memaksimalkan seluruh performance Anda. Maka sekarang kita akan belajar storytelling. Karena apa? Aliran saya adalah aliran storytelling. Maka storytelling saya bahas secara khusus. Karena apa? Storytelling adalah senjata utama kita di dalam kelas ini. Seperti yang dibilang guru saya adalah public speaking yang bagus adalah yaitu storytelling. Maka di kelas ini kita akan banyak menggunakan cerita, ya, akan banyak menggunakan cerita sehingga kita membangun kedekatan yang lebih dengan audiens kita. Oke, sebelum saya berbicara itu kita akan mulai apa sih storytelling itu? Singkat ceritanya adalah menceritakan cerita, ya. Kalau teman saya bilang storytelling itu adalah menceritakan kembali cerita. Ya, intinya kita bercerita. Nah, tapi cerita yang ada di sini tentu bukan asal-asal cerita karena ada kaitannya dengan materi kita. Nanti kita akan belajar itu. Sebelum itu, kita akan belajar kenapa kita harus menggunakan storytelling. Yang pertama adalah kita sudah bertumbuh dengan cerita. Ya, dari kecil sudah didongengin, maka sebenarnya di dalam alam bawah sadar kita itu kita suka dengan cerita. Itu sebabnya cerita itu selalu menarik. Kalau Anda perhatikan acara-acara di TV, ceritanya mirip-mirip saja. Tapi karena dibuat dengan cerita yang begitu menarik, sekalipun mirip-mirip tetap asik. Kenapa? Karena kita sudah dari kecil bertumbuh dengan namanya cerita, sudah didongengin. Maka cerita itu penting. Yang kedua, cerita itu mudah diingat. Ketika kita menyampaikan satu materi atau poin penting, lalu kita tegaskan dengan cerita, biasanya mereka ingat cerita itu lalu ingat pesan yang kita sampaikan. Itu sebabnya storytelling itu sangat penting. Jadi di dalam kelas ini Anda akan selalu menceritakan, namanya storytelling. Harus ada selalu ceritanya, ya. Entah mendahului, entah di akhir, saya bicara itu nanti. Tapi intinya untuk mempermudah audiens kita mengingat apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah membangun antusias pendengar kita. Biasanya orang sangat antusias mendengar cerita. Ketika ada cerita, apalagi misalnya Anda ceritanya ngeflow banget, mulai dari suara, dari gestur, ya, orang biasanya akan semakin antusias untuk mendengarkan materi yang Anda sampaikan, ya. Kalau tidak ada cerita, biasanya orang cepat bosan. Dari pengalaman saya seperti itu. Itu sebabnya saya memilih aliran storytelling. Sekalipun sebenarnya di kampus saya lebih retorik, ya. Tidak ada masalah bagi saya tetap mempertahankan aliran storytelling ini. Sehingga apa? Public speaking kita itu adalah public speaking yang membangun antusias pendengar. Yang selanjutnya adalah yaitu refreshing. Maksudnya seperti apa refreshing? Manusia hanya bisa konsentrasi 45 menit. Lebih daripada itu dia jenuh. Nah, sebelum mencapai 45 menit, ketika ada storytelling atau cerita, maka kita refresh, segar kembali, ya. Itu sebabnya kalau misalnya ketika Anda hadir di seminar atau workshop, ketika mulai cerita, misalnya Anda mulai melek, yang ngantuk sudah mulai melek. Itu pengalaman saya. Itu sebabnya storytelling itu penting untuk refreshing. Lalu pertanyaannya, kapan kita menggunakan storytelling? Yang pertama, kita bisa menggunakan storytelling sebagai pendahuluan. Nah, saya tidak jelaskan lagi karena saya sudah jelaskan tadi di opening. Kita bisa di pendahuluan. Yang kedua, memperkenalkan ide utama yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum kita sebutkan ide utamanya, kita buat dulu storytellingnya, ya kan? Seperti saya tadi, saya cerita tentang pesawat, ya, saya cerita tentang quote. Itu tujuannya apa? Memperkenalkan materi yang akan saya sampaikan. Ketika saya gunakan itu sebagai pengantar ide utama yang akan saya sampaikan, maka audiens itu akan memberikan perhatian lebih fokus lagi, sehingga nanti ketika kita menyampaikan ide utama itu lebih mendalam. Storytelling juga kita bisa gantikan sebagai ilustrasi, ya. Seringkali bilang orang, oke, saya akan berikan ilustrasi. Kalau bisa kita hindari situ, kita hindari. Kalau bisa langsung ngomong aja, ya. Jadi kita coba, oke, saya akan berikan ilustrasi atau saya akan cerita dulu, ya. Kalau bisa kita hindari
langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ya, saya belajar dari satu public speaker seperti itu. Ya, memang tidak mudah, tetapi kalau kita membiasakan diri, kita bisa. Ya, saya sering lakukan itu. Orang masih berpikir saya sedang serius menyampaikan materi saya, padahal saya sudah mulai menceritakan satu cerita. Nah, ini juga satu metode yang bagus di dalam penyampaian storytelling di dalam materi kita. Selanjutnya kita bisa menggunakan menegaskan ide utama yang sebelumnya dan ide utama yang datang. Jadi ini sebagai jembatan. Nah, teknik ini biasanya dipakai orang menceritakan satu cerita, kemudian dipenggal-penggal cerita itu, lalu disisipkan poinnya. Nah, ini juga salah satu gaya storytelling, public speaking yang luar biasa ya. Saya juga pernah menggunakan itu, satu cerita, ceritanya dipotong jadi 3 poin, kemudian disisipkan poin-poin intinya. Ini tentu juga membuat audiens semakin penasaran, dan akhirnya tentu dengan demikian kita mudah membawa mereka kepada klimaks. Demikian materi storytelling. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, jika ada materi yang kurang jelas, kalau ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di grup support. Sampai ketemu di audio berikutnya. Salam sukses, salam dahsyat dari saya, Coach Dolo.